Baiklah, setelah edisi Avante Junior Black Special kemarin, hari ini kita akan membuka Avante Junior, masih dari seri Avante Junior, tapi kali ini yang berwarna biru. Baiklah, kita buka dulu paketnya ya. Oke, unboxing sudah selesai, tapi ini belum dibuka. Mari kita lihat isinya, ada apa saja di dalamnya. Wow. Ya, di sini kita mendapatkan pelek large berwarna putih, lengkap dengan roda, dan ini ukurannya sudah sesuai dengan peleknya, dan ban karet ini bisa dibilang ini termasuk hard ya. Ya, termasuk ban hard ya. Oke, ban bentar. Oke, ini ban dan peleknya. Terus seperti biasa ada terminal motor, dan sama seperti Avante Black Special yang sama seperti Avante Black Special, di sini juga tersedia dua buah gear ya. Ada gear 5:1 dan 4,2:1. Dan sepertinya saya akan menggunakan gear 5:1 untuk mendapatkan torsi dan juga untuk lebih mudah mengejar jika bermain street, karena rencananya saya akan memainkan kit ini lebih banyak di luar track ya, seperti Dacian Kuro. Oke, ini gear, terminal, dan motor serta as 60 mm ya, dan juga ada oke. Dan di sini adalah bodi berwarna biru yang sangat ikonik ini, dan tentunya chassis tipe 2, chassis klasik. Mantap. Oke, nah kira-kira seperti itu yang akan didapatkan di dalam satu kotak Avante Junior. Kita lanjut dengan perakitan, oke? Sebagai informasi, saya membuat konten unboxing hari ini di Kopi Tuguh Pajajaran Bogor. Tempatnya sangat enak, nyaman, dan sangat luas sekali. Dia buka dari sejak pagi sampai malam, sekitar dari jam 9 pagi sampai jam 10 malam, kalau saya nggak salah ya. Tapi yang pasti saya sangat sering kesini karena suasananya nyaman, dan makanannya enak-enak, baik makanan ringan atau makanan beratnya. Dan selain untuk work from cafe, kali ini saya unboxing from cafe. Hahaha. Baiklah, kita mulai merakit seperti biasa. Untuk mungkin teman-teman yang udah biasa ngerakit Tamiya atau Gundam sudah biasa memiliki alat ini ya. Tapi untuk kalian atau teman-teman yang baru mulai merakit mainan seperti ini, saya sarankan untuk minimal melengkapi diri dengan obeng. Tentunya obeng yang sederhana juga bisa ya, yang penting obeng kembang ya. Cutting knife seperti ini di toko online banyak, harganya pun sangat murah, sangat ekonomis. Ini sangat membantu kita untuk memotong atau menggunting parts-parts nantinya. Oke, untuk pertama kita gunting dulu bodinya. Ya, sementara yang lain kita singkirkan dulu ya. Nah, ini kita, maksudnya bukan menggunting body, tapi menggunting chassisnya terlebih dahulu. Nah, dia chassis tipe 2 yang sangat klasik ini. Ciri khasnya adalah dia punya
6 buah lubang ya di sini. Mirip dengan tipe 3. Kalau tipe 1 dia full tertutup. Nah, tipe 2 seperti ini ya. Dia mempunyai lubang-lubang untuk ruang baterai, jadi lebih mudah melepaskan baterai. Dan juga, correct me if I'm wrong, bisa jadi itu untuk mengeluarkan udara panas dari dalam mesin atau baterai itu ya. Nah, sementara ada satu lagi tipe klasik yang sangat terkenal, yaitu tipe 3. Tipe 3 juga bentuknya cukup mirip dengan ini, cuman kalau saya tidak salah ingat, bagian depannya itu sedikit berbeda ya. Kalau tipe 2 dia lebih agak menjorok ke depan bagian bumper depannya ini. Dan ya, tapi overall dari tipe 1, 2, 3, 4, 5 itu memiliki satu benang merah yang sama ya. Oke, enough talking, kita potong chassisnya terlebih dahulu. Untuk teman-teman yang mungkin baru memulai, atau misalnya untuk teman-teman yang masih berusia anak-anak ya, sebisa mungkin didampingi dengan oleh orang dewasa. Kenapa? Karena memotong ini membutuhkan gunting atau cutting knife seperti ini yang cukup tajam. Jadi harus berhati-hati, dan jika kesulitan, lebih baik tidak ada salahnya meminta bantuan kepada orang dewasa ya. Tidak perlu gengsi meminta tolong. Hahaha. Oke, kemudian chassis telah terpotong, tapi sebelumnya saya tidak akan memotong ini terlebih dahulu. Saya ingin mempersiapkan rodanya dulu ya. Nah, roda ini kita potong. Pertama, velgnya dulu. Velgnya kita potong satu persatu. Nah, mungkin untuk teman-teman yang baru melihat mainan seperti ini, mungkin bertanya-tanya ya, kenapa kok repot banget sih harus rakit ya, harus ngerakit, kenapa nggak bisa langsung dimainin aja gitu, repot banget nggak sih? Nah, tapi justru di situlah seninya ya, seni merakit. Kita menikmati proses itu, sama seperti kehidupan ini yang terus berproses. Kita juga bermain Tamiya atau memainkan permainan seperti ini, permainan di tahun 90-an seperti ini, kita membutuhkan proses, dan proses itu bisa kita nikmati kok, sama seperti kita menjalani hidup ya. Bahkan menyantap mie instan saja harus butuh proses sekian menit ya. Oke, ini karetnya, ban karet kita lepaskan dahulu dari penghubung ini ya, karet-karet penghubung ini. Ini ditarik saja. Oke. Oke. Ya, ini memotong ban ya cukup mengikuti alurnya saja ya. Oke, agar tidak bosan videonya saya percepat ya. Saya akan kembali lagi setelah bannya selesai dipotong. Baiklah, bannya sudah selesai dilepaskan dan kita pasang terlebih dahulu ke masing-masing velgnya ya. Dan ini ban belakang dan ban depan ukurannya berbeda ya. Untuk ban depan itu ukurannya narrow atau lebih kecil, sedangkan untuk ban belakang lebih lebar. Oke, kita pasang terlebih dahulu ini ban belakang. Oh ya, tapi kemungkinan nanti ketika saya akan memainkan di luar trek, kemungkinan ban ini saya ganti dengan ban busa ya, karena kalau ban karet seperti ini, jika kita bermain di luar dan terkena permukaan yang tidak rata seperti konblok dan semacamnya, itu akan sangat mudah memantul. Tetapi ya itu kembali lagi ke selera ya, karena banyak juga teman-teman yang bermain street mini BPD atau bermain Tamiya off track, luar track,
itu juga banyak yang menggemari ban karet seperti ini. Jadi kembali lagi ke selera dan preferensi masing-masing. Kalau saya pribadi kecenderungannya lebih sering memakai ban busa, tapi ya tidak ada salahnya juga kita eksperimen dengan jenis-jenis ban yang berbeda ya. Ini ban belakang sudah selesai, kemudian ban depan kita pasang. Nah, keempat ban sudah selesai kita pasang. Oke, lalu apa langkah selanjutnya? Nah, kita sebelum memasukkan ban ke dalam sasis ini, kita perlu siapkan gearnya terlebih dahulu ya. Kenapa? Karena nanti as rodanya akan menembus gear yang kita letakkan di dalam sasis. Oke, saya cut dulu untuk membuka kemasan ini ya. Oke, ini dia gearnya. Kita buka dulu dari dalam bungkusnya. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan, di dalam kemasan Avante Junior ini Tamiya menyediakan dua buah set gear ya. Ada 5:1 dan 4,2:1. 4,2:1 itu lebih cepat ya, tetapi torsi awal atau tarikan awal itu biasanya nggak terlalu nendang ya, tanda kutipnya. Nah, 4,2:1 biasanya kecenderungannya lebih cocok untuk di track, untuk yang kebut-kebutan, senang kebut-kebutan di track. Nah, 4,2:1 itu counter gearnya berwarna merah dengan coklat. Ini 4,2:1. Nah, tapi saya memilih menggunakan gear 5:1, yaitu biru ya, warna biru dan hijau seperti ini. Oke, kita letakkan dahulu gear ini. Dan jangan lupa gear yang tidak kita pakai kita masukkan kembali ke dalam kemasan. Jika tetap terawat dan jika sewaktu-waktu kita perlu, kita bisa pakai di kemudian hari. Oke. Posisi gear hijau kita letakkan di sini. Oke, oh ya, menurut panduan, setiap meletakkan gear atau bagian-bagian yang bergesekan sebaiknya menggunakan grease ya, seperti ini dari Tamiya. Tapi saya pribadi tidak akan memakainya dulu karena ya saya masih lihat situasi nanti ya. Cuman sementara saat ini saya tidak pakai dulu. Dan pemakaian grease itu kembali lagi sesuai kebutuhan ya. Ada yang perlu agak banyak atau mungkin perlu sedikit, itu tergantung selera juga sih, karena sedikit atau banyaknya grease itu juga berpengaruh dengan performa dari gear itu sendiri. Tapi ya sama seperti halnya mesin-mesin yang lain, terkadang setiap mesin, setiap kit itu punya tanda kutip rasanya sendiri ya. Oke, ini gear sudah siap di dalam. Nah, kemudian kita akan masukkan ban belakang terlebih dahulu ya. Ban belakang ini kita masukkan ke as roda sepanjang 60 mm. Sebagai informasi, ukuran panjang as roda Tamiya itu kebanyakan rata-rata 60 mm atau ada juga 72 mm ya. Oke, ini cara memasukkannya. Sorry kalau saya kelewat tadi, itu cara memasukkannya tinggal dimasukkan ke dalam lubang ini dan ditekan saja ya sampai dia masuk seperti ini. Oke, kemudian kita masukkan ke chassis, ke bagian belakang terlebih dahulu ya. Nah, untuk teman-teman yang mungkin sudah berpengalaman, mungkin sudah protes di rumah ya karena ada yang kelewat. Iya betul, ada yang kelewat, yaitu
kita harus memasang bagian yang ini terlebih dahulu. Oke. Jangan sampai terlewat. Kenapa? Karena kalau bagian itu tidak terpasang, maka rodanya akan tidak stabil ya. Oke, kita gunting dulu. Nah, setelah itu dipotong, jangan lupa juga parts berwarna kuning ini. Sebentar, saya keluarkan dulu. Yang sangat penting di dalam kestabilan roda Tamiya itu sendiri. Nah, yaitu, nah ini parts yang si mungil ini ya. Nah, yang mungil jangan sampai terlewat untuk dipasang. Oke, saya masukkan dulu. Oke, kemudian kita masukkan ke dalam chassis menembus gear. Oke, kita lakukan hal yang sama untuk sisi seberangnya ya. Dan ini juga. Kita masukkan ke dalam sini. Kemudian kita tutup dengan roda sebelahnya. Oke. Kita pakai tangan saja. Kita tekan sampai kencang. Oke, ban belakang sudah terpasang. Kita beralih ke ban depan. Prosesnya pun sama. Prosesnya juga sama. Kita masukkan as roda ke dalam ban, ke dalam roda depan ini. Kita tekan saja sampai dia masuk. Oke. Nah. Dan jangan lupa si mungil ini ya, kita masukkan juga. Dan bearing plastik berwarna hitam kita masukkan juga. Kemudian kita pasang bagian depan. Oke, setelah itu kita pasang ban roda satunya lagi ya. Lalu kita tekan saja menggunakan tangan sampai dia kencang. Kita gunakan kedua belah tangan agar semakin kencang. Oke. Nah, dapat kita lihat roda depan dan roda belakang sudah terpasang dengan baik ya. Oke.
Oke, kita lanjutkan lagi. Sekarang kita pasang motor atau dinamo ya. Kebanyakan masyarakat itu menyebutnya dinamo ya. Cuma kalau secara resminya di buku panduan ini disebut oleh Tamiya ini motor ya. Tapi ya sama aja ya. Ini motor, mesin, intinya inilah otaknya ada yang menggerakkan kita supaya bisa berjalan dan melaju dan kencang. Sebelumnya kita pasangkan dulu pinion ke dalam dinamo ini. Kita bisa cukup tekan saja. Kalau misalnya masih kurang kencang, kita tekan lagi atau kita tekan ke permukaan yang keras. Nah, sampai seperti ini. Oke. Lalu agar dinamo itu bisa menempel, bisa terpasang dengan baik, kita perlu memasang bagian ini. Kita potong dulu bagian untuk memasang dinamonya. Tapi sebelum dinamo kita pasang pasang dulu bagian yang berwarna keemasan ini ya. Terlihat glowing sekali. Gunanya apa? Ini adalah untuk menghantarkan arus listrik dari baterai ke motor. Nah, kita pasangkan yang bagian satu yang agak panjang ini, dan kemudian bagian berikutnya yang berukuran kecil seperti ini. Oke, jika dirasa sudah cukup terpasang, nah kita bisa lihat di bagian belakangnya seperti ini ya. Nah, bagian yang ini adalah yang menempel ke bagian logam dari dinamo atau motor kita. Kita masukkan seperti ini sampai terdengar bunyi klik. Sebentar. Kita pasang lagi dinamonya sampai berbunyi klik. Nah, itulah bunyi yang kita harapkan. Oke, setelah dinamo terpasang, jangan lupa ada bagian yang untuk bagian depan juga berwarna kuning keemasan juga untuk menghantarkan arus listrik. Kita pasang di sebelah sini. Ini adalah untuk bagian nanti ketika kita menekan tombol on atau off-nya ya. Nah, tapi bagaimana untuk menyalakan dan mematikannya? Nah, kita perlu memotong bagian dari tombol switch on off dari bagian yang ini. Oke. Kita potong. Oke, lalu bagian ini kita letakkan di bagian depan seperti ini. Nah, ini nanti dia akan bergeser ya. Nah, fungsinya seperti ini untuk menyalakan dan mematikan kit. Agar terlindungi dan tidak lepas, kita potong bagian covernya, cover untuk bagian depan yang ini. Kita potong dulu.
Lalu kita pastikan dia mengunci dengan baik. Lagi-lagi kita disinilah kita menanti-nanti suara klik yang legendaris itu. Oke. Ya, ini agak sedikit tricky ya. Ya, kita tutup bagian depannya agar terlindungi dan aman. Nah, itulah bunyi yang kita harapkan. Oh, ternyata ada yang tertinggal. My bad, ada yang tertinggal. Apa itu? Tidak lain dan tidak bukan adalah as penghubungnya ya. Sebentar, ini harus kita buka lagi. Lalu kita buka lagi karena ada part yang terlewat. Konyol sekali. Sebab jika part itu tidak kita pasang, maka mobil ini tidak akan menjadi 4 wheel drive atau mini 4WD, sebenarnya 2WD. Ini yang lupa saya pasang ya. Oke, inilah penghubung antara roda depan dan roda belakang. Jadi jangan sampai terlupa. Baiklah, kita pasang lagi cover depan ya. Kita coba pasang kembali. Agak sedikit perlu effort ya. Nah, itulah bunyi yang kita harapkan dan tunggu-tunggu. Suara klik yang sangat indah itu. Oke, setelah bagian depan selesai, nah ini dinamo yang tadi telah kita masukkan, kita letakkan di bagian penyangga ini, kita letakkan di sini. Nah, kemudian kita masukkan counter gear berwarna biru ya. Kita masukkan counter gearnya dan kita letakkan di posisi ini. Inilah yang nanti mekanismenya yang akan bekerja. Mekanisme ini yang akan menjalankan kit kita nantinya ya. Oke. Agar semakin aman, kita perlu memasang cover untuk gear belakang. Bagian ini kita gunting, kita potong lagi. Oh ya, disclaimer, ini belum memakai grease sama sekali ya. Jadi kembali lagi, kalau untuk teman-teman yang baru merakit, lebih baik ikuti buku panduan, karena di buku panduan juga di situ disarankan untuk menggunakan grease untuk setiap bagian-bagian yang saling bersentuhan seperti ini. Oke? Baiklah, kita pasang cover belakang. Nah, lagi-lagi kita tunggu suara klik. Nah, oke, coba kita lihat roda belakang dan roda depan sudah terpasang dengan baik dan ini saling terhubung ya.
Oke, the moment of truth. Kita tes apakah semua sudah terpasang dengan baik. Jika sudah terpasang dengan baik, maka seharusnya kit ini bisa menyala bangku. Kita pakai baterai, saya pakai Dynamax. Alasannya karena murah. Ini adalah baterai cas yang salah satu yang paling terjangkau harganya dibanding kita belanja baterai setiap minggu atau setiap hari untuk bermain. Saya lebih prefer saat ini ya, saya prefer untuk menggunakan baterai ini karena pertimbangan harga tentunya dan kepraktisan. Oke, moment of truth. Iya, dia berjalan dengan baik, tapi ini terasa pelan, sepertinya rodanya ada yang terhambat ya, dan juga ini tidak memakai grease. Saya tarik sedikit ya supaya agak lebih ada ruang di sini. Oke, kita coba lagi. Nah, terlihat lebih mantap, tapi masih terhambat. Saya tarik sedikit rodanya, mungkin roda depan terlalu kencang tadi saya memasangnya. Kita coba tarik sedikit. Oke, kita coba lagi. Nah, terdengar lebih baik ya, dan ini berjalan dengan sempurna, mekanismenya berjalan dengan baik, listrikannya juga berjalan dengan baik. Oke, tes run, bukan tes run maksudnya, tapi tes nyala sudah menyala bangku. Baiklah, next step. Baiklah, tahap selanjutnya adalah memasang roller. Roller ini berguna untuk agar kit ini mudah berbelok di track, dan juga jika kita memainkan di jalan, kita bisa mudah membelokkan kit ini menggunakan guide stick. Jadi intinya itu menjadi touching point ya. Oke, kita potong dulu satu persatu roller plastik klasik ini. Mungkin untuk teman-teman yang masa kecilnya dulu tahun 90-an pernah bermain Tamiya, ketika memotong roller ini menimbulkan sensasi tersendiri. Oke, keempat roller sudah terlepas, kita siap untuk dipasang. Bentar, saya perlu ambil obeng dulu. Oke, kita masukkan ke dalam baut ini. Dan jangan lupa pada bagian bawah kita memasukkan bagian ini agar mudah untuk berputar pada porosnya ya. Dan hati-hati, ini agak tricky. Menurut saya ini cukup tricky, apalagi untuk tangan saya, jari saya yang cukup lebar ini ya. Ini memasang roller, terutama roller kecil seperti ini, menjadi tantangan tersendiri. Oke, kita masukkan, lalu kita kencangkan menggunakan obeng. Oke, terlihat cukup baik. Saya pasang bagian depan terlebih dahulu ya. Bagian depan berikutnya saya pasang. Dan keempat, keempat roller ini mempunyai prinsip yang sama ya, untuk memudahkan kit kita berbelok ketika membentur sisi track, atau jika bermain di luar ruangan atau outdoor, kita menggunakan guide stick atau kita lepas di saluran air yang kering. Nah, itu juga fungsinya sama seperti track ya. Nah, fungsi roller ini adalah untuk
memudahkan kit melaju ketika berbenturan dengan dinding. Tapi ya, mungkin roller ini tidak efektif jika harus membentur kenyataan. Aduh, apa sih, garing ya jokesnya ya, jokes bapak-bapak maklum. Oke, kita kencangkan. Oh ya, ini ketika saya mengencangkan bagian ini terasa bagian ini agak ringkih ya. Saya sih merasa seperti itu ya. Jadi ya mungkin ini agak berisiko ketika mengalami benturan. Tapi ya seperti ciri khas kit model lama, ini kit klasik. Memang bahannya seperti itu, jadi cenderung tipis ya. Jadi mungkin jika teman-teman ingin memperkuatnya, mereinforce bisa menggunakan FRP klasik atau FRP kekinian yang sudah dipotong sedemikian rupa. Cuman untuk saya pribadi ya, sekali lagi saya ingin mempertahankan bentuk aslinya seperti ini sampai mungkin tiba saatnya dia patah dan harus diganti. Kalau sudah patah ya tidak mau kita tambahkan reinforce sendiri ya. Oke, roller bagian depan sudah selesai. Roller bagian depan sudah terpasang, sudah cukup baik. Kita lanjut dengan roller untuk sayap tengah ya. Roller untuk sayap tengah. Kita pasang roller. Ya, ini lagi-lagi agak cukup tricky dalam memasangnya. Oke, kita coba masukkan ke dalam porosnya agar dia bisa berputar dengan baik. Nah, iya, kita kencangkan agar dia tidak kemana-mana ya. Kita kencangkan menggunakan obeng kembang. Oke, kemudian sisa satu roller lagi. Ya, bisa dibilang proses perakitan kit model jadul seperti ini jauh lebih sederhana ya dibandingkan kit dengan chassis modern. Misalnya chassis MS yang mempunyai 3 bagian, yaitu bagian tengah, lalu ada nose dan tail. Atau misalnya chassis modern lain yang banyak mengandung bagian-bagian untuk dipasangkan FRP atau tambahan-tambahan seperti damper atau bagian lainnya. Sementara kit klasik seperti ini cukup terbatas ya. Tapi itulah keunikan dari kit klasik. Di balik keterbatasan itu ada kebahagiaan. Merakit kit ini seolah membawa saya pribadi ya, seolah membawa ingatan saya ke masa lalu. Ketika masa-masa SD dulu nonton Dasion Kuro. Mungkin kalau teman-teman yang di sini mungkin lebih familiar dengan Let's Go ya. Kalau mungkin yang seangkatan dengan saya, kelahiran 80-an dan besar di era 90-an di zaman SD-nya, mungkin cukup familiar dengan Dasion Kuro. Nah, kalau untuk generasi setelah itu mungkin lebih banyak yang aware dengan Let's Go ya, Retsu Go. Nah, kit ini adalah rilisan ulang untuk mengembalikan nostalgia kita ke masa-masa Dasion Kuro itu ya, dengan tipe 2 nya yang sangat klasik ini. Oke, roller sudah selesai kita pasang. Terakhir adalah kita memasang decal atau stiker pada bodi Avante yang berwarna biru indah, seperti biru yang sangat indah ini. Oke, baiklah, last but not least kita persiapkan bodi untuk kita pasangkan decal dan untuk menutupi chassis yang telah kita rakit terlebih dahulu tadi ya.
Ya, setiap memotong bagian-bagian ini adalah seni tersendiri ya. Jadi ini adalah proses merakit. Sekali lagi, mungkin filosofinya seperti yang tadi saya sebutkan, seperti kehidupan ini, semuanya butuh proses. Seinstan apapun, misalnya teman-teman mengirim WhatsApp ya, walaupun prosesnya hanya sepersekian detik, tetapi itu tetap harus melalui proses terlebih dahulu. Walaupun saat ini segala proses kehidupan itu berjalan lebih cepat. Nah, dengan memainkan model plastik seperti ini, itu bisa melatih kita kesabaran dan menghargai betapa pentingnya sebuah proses itu ya. Karena saya yakin proses tidak akan mengkhianati hasil ya. Oke, ini bagian bodi sudah terlepas semua, siap untuk dipasangkan decal ya. Atau kalau misalnya teman-teman tidak suka memasangkan decal ya nggak apa-apa juga. Lebih suka dengan biru polos seperti ini itu nggak ada masalah juga ya. Oke, ini ada parts body yang harus kita pasang dulu. Bagian depan di sebelah sini agar si Tamiya Avante ini bisa menempel pada sasis dengan baik. Oke, itu dia suara yang kita tunggu-tunggu. Dan bagian sayapnya kita tekan. Nah, oke, ini dia bodi Avante yang masih polos. Inilah hasilnya bodi yang telah dipasangi decal atau stiker. Mantap. Baiklah, kita pasangkan ke chassis yang tadi telah kita rakit. Oh ya, di dalam kit, di dalam box itu sudah ada kuncian seperti ini, tapi seperti pengalaman yang telah saya alami dan mungkin rekan-rekan lain yang pernah mengalami, biasanya bagian ini rentan patah karena ketika terikat dengan body catcher plastik, ketika terkena getaran beberapa kali ini seperti tidak sanggup menahan getaran-getaran dari jalanan ya atau trek. Nah, solusinya biasanya saya menggunakan karet atau misalnya bahan seperti ini. Coba saya ambil dulu. Nah, bisa karet seperti ini, kita cukup lilitkan ke bawah, di sini di antara ke bawah sini. Nah, kita sudah terpasang, kita tarik bagian yang ini untuk mengunci bodi. Nah, kira-kira seperti ini ya mungkin walaupun bukan bawaan dan mungkin terlihat kurang estetik jika dari bawah, tetapi ini cenderung lebih membuat awet bagian bodi ya mudah patah ini ya. Oke, kira-kira seperti itu. Inilah dia Avante Junior. Jadi kurang lebih ada dua seri ya, yaitu Avante Junior berwarna biru dan lalu ada Avante Junior Black Special yang kemarin telah saya rakit pada episode sebelumnya. Setelah ini rencananya saya akan membuat test run dari kit ini, tetapi kemungkinan bahan rodanya saya ganti menggunakan ban dari busa ya, karena saya ingin memainkan di secara street atau play on atau di luar track. Oke, demikian video unboxing dan merakit Tamiya Avante Junior tipe 2.